Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsep manajemen konflik. Anggota kelompok kami ada Hilda Ilianur Sadiah, Anissa Fitria Azizah, dan Fatur Rahman Kausar. Kepemimpinan dan konflik. Pengertian kepemimpinan adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau memotivasi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Konflik adalah sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. Selanjutnya ada sifat kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang adil. 2. Stabilitas emosi. 3. Kejujuran. 4. Bersifat objektif. 5. Motivasi pribadi. 6. Keterampilan berkomunikasi. Dan yang terakhir ada penyelesaian konflik. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter, yaitu merupakan gaya kepemimpinan yang memuaskan segala kebijakannya untuk mengambil keputusan. Untuk gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberitahu sasaran yang ingin dicapai, dan anggotanya hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemimpin. Kepemimpinan autokrasi cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi rendah tapi komitmennya tinggi. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya pimpinan yang memberikan wewenang kepada seluruh bawahannya, di mana setiap ada masalah yang terjadi di lingkungannya organisasi, maka pimpinan melibatkan anggotanya dalam penyelesaian masalah. Pada kepemimpinan demokratis juga, di mana anggota memiliki peranan yang lebih besar, dikarenakan pimpinan hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan cara untuk mencapai sasaran tersebut anggota yang menentukan. 3. Gaya kepemimpinan bebas, yaitu merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Kepemimpinan terhadap konflik. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan transformatif atau bebas. 2. Kepemimpinan yang efektif melibatkan komunikasi yang jelas dan terbuka. Ketidakjelasan atau ketidaktransparan dalam komunikasi dari seorang pemimpin dapat menciptakan konflik, karena anggota tim mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang tujuan, harapan, atau peran mereka dalam organisasi. Ketiga, cara seorang pemimpin membuat keputusan juga dapat mempengaruhi konflik. Jika seorang pemimpin membuat keputusan tanpa mempertimbangkan pandangan atau masukan dari anggota tim, ini dapat memicu ketidakpuasan dan konflik. Sebaliknya, pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi potensi konflik. 4.
Kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola konflik juga memiliki dampak besar. Kepemimpinan yang mampu mengidentifikasi, mengatasi, dan menyelesaikan konflik dengan bijak dapat mencegah konflik yang tidak perlu membesar dan mengganggu produktivitas. 5. Pemimpin memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi, budaya yang mendorong kerjasama, toleransi terhadap perbedaan, dan pemecahan konflik yang konstruktif dapat mengurangi konflik antara anggota tim. Yang F. Konflik dan motivasi. Motivasi. Motivasi dipahami sebagai kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi arah, intensitas, dan ketekunan perilaku sukarela. Konflik dapat mempengaruhi motivasi. Yang pertama, motivasi positif. Konflik yang diatasi dengan baik dapat meningkatkan motivasi individu. Ketika seseorang berhasil mengatasi konflik atau mencapai solusi yang memuaskan, mereka mungkin merasa lebih termotivasi karena mereka merasa pencapaian tersebut sebagai prestasi pribadi. Yang kedua, motivasi negatif. Konflik yang tidak diatasi dengan baik atau berlarut-larut dapat merusak motivasi individu. Konflik yang panjang dan tidak terselesaikan dapat menciptakan stres dan kekecewaan yang dapat mengurangi motivasi. Yang ketiga, dampak emosional. Konflik seringkali memicu emosi yang kuat seperti marah, frustasi, atau kecewa. Emosi ini dapat mengaruhi motivasi. Seseorang yang marah atau kecewa mungkin kurang termotivasi untuk bekerja sama atau berkontribusi secara positif dalam situasi konflik. Keempat, keterlibatan. Keterlibatan individu dalam konflik dapat bervariasi. Ada yang merasa terlibat karena masalah tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau tanggung jawab mereka, sementara yang lain mungkin merasa kurang peduli. Keterlibatan ini dapat mempengaruhi motivasi untuk mencari solusi atau berpartisipasi dalam manajemen konflik. Solusi dalam menyelesaikan konflik. Beberapa solusi dalam menyelesaikan konflik. Komunikasi yang efektif. Berbicara secara terbuka dan jujur dengan pihak yang terlibat dalam konflik. Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan pihak lain. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung komunikasi positif. Kompromi. Coba untuk mencapai kesepakatan yang memadai di mana kedua pihak mendapatkan sesuatu yang mereka anggap penting. Siap untuk memberikan beberapa hal demi menyelesaikan yang adil. Jangan melibatkan pihak lain. Hindari membawa orang lain ke dalam konflik, kecuali jika mereka memiliki peran yang penting dalam penyelesaian. Melibatkan orang lain dapat memperburuk situasi. Mediasi. Bila konflik sulit untuk diatasi secara langsung, pertimbangkan menggunakan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator dapat membantu kedua pihak berbicara mencari solusi bersama. Mengidentifikasi masalah inti. Coba untuk mengidentifikasi akar permasalahan sebenarnya dalam konflik, bukan hanya gejala permusuhan atau ketegangan. Fokus pada menyelesaikan masalah inti akan membantu mencegah konflik berulang. Kesadaran diri. Pertimbangkan bagaimana perilaku dan reaksi Anda sendiri dapat mempengaruhi konflik. Jika perlu, berusaha untuk mengendalikan emosi dan reaksi negatif. Jangka waktu. Pertimbangkan jangka waktu untuk menyelesaikan konflik. Terkadang, memberikan waktu dan ruang bagi semua pihak untuk merenungkan masalah dapat membantu. Peka terhadap perasaan lain. Tunjukkan empati terhadap perasaan pihak lain. Cobalah untuk memahami sudut pandang mereka. Hukum dan regulasi. Jika konflik melibatkan masalah hukum atau regulasi, konsultasikan kepada ahli hukum atau otoritas yang berwenang. Revisi aturan dan kesepakatan. Jika konflik timbul dari perbedaan dalam aturan atau kesepakatan, pertimbangkan untuk merevisi atau menjelaskan peraturan tersebut.